What's up cuys? Kembali lagi di channel kita Infoloker baru serba-serbi. Bersama saya Admin A. Kali ini kita nggak ngebahas Infoloker nih. Tapi di video kali ini kita ngebahas tutorial mengerjakan tes analogi verbal serta tips and tricksnya nih. Sebelumnya, kalian tahu nggak nih apa itu tes analogi verbal? Tes analogi verbal adalah persamaan atau kesesuaian antara dua benda atau hal yang berbeda. Tes analogi verbal ini bertujuan untuk menilai kemampuan kita dalam mengartikan makna, fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai padanan hubungan fungsi atau analogi dengan kata yang ditulis dengan huruf kapital. Tes ini sering diujikan untuk seleksi masuk perguruan tinggi, TIU CPNS, psikotes, TNI Polri, dan seleksi karyawan perusahaan. Penasaran dengan soal tes dan cara pengerjaannya? Cus langsung diskuy. Nah cuy, ini adalah contoh soal tes perusahaan tentang materi analogi verbal yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk nama perusahaan dan alamatnya adalah fiktif ya cuy, sebagai perumpamaan aja ya. Sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya cuy, agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Untuk tipsnya adalah kalian cari tahu dulu kata kuncinya, yaitu cari dulu hubungan antara kata-kata yang ada di soal, dan kalian juga bisa membuat kalimat dengan kata-kata untuk menemukan hubungannya. Contohnya di nomor 1. Di sini ada kata September, Agustus, dan Mei. Kalian cari tahu dulu kata kuncinya, yaitu dengan membuat kalimat yang berhubungan. Di sini ada kata September dan Agustus. Kita buat kalimatnya. Yang pertama, September adalah bulan setelah Agustus. Maka kata kuncinya adalah 1 bulan sebelum bulan ini. Setelah kalian tahu, kalian bisa menerapkan kata kuncinya tadi pada soal yang belum memiliki pasangan, yaitu pada Mei. Maka 1 bulan sebelum bulan Mei adalah April. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang kedua, ada titik-titik api dan titik-titik matahari. Kata kuncinya adalah jika ada benda ini menyebabkan apa. Jadi, jika ada api, maka akan menyebabkan apa, dan jika ada matahari akan menyebabkan apa. Kita cari jawaban yang paling tepat. Di sini jawabannya adalah C. Jika ada api akan menyebabkan panas, dan jika ada matahari akan menyebabkan terang. Soal yang ketiga, ada pancing dengan ikan dan bedil dengan titik-titik. Untuk kata kuncinya adalah fungsi benda untuk menangkap. Fungsi pancing adalah untuk menangkap ikan, sedangkan fungsi bedil adalah untuk menangkap apa. Nah cuy, bagi kalian yang belum tahu bedil itu apa, bedil adalah sejenis senjata api atau senapan. Jadi fungsi bedil adalah untuk menangkap apa? Jawabannya adalah E, yaitu buruan. Soal yang keempat, ada kata datang dengan pergi dan kata awal dengan titik-titik. Datang adalah lawan kata dari pergi, sedangkan awal adalah lawan katanya apa? Kata kuncinya adalah lawan kata dari kata tersebut ya cuy. Awal adalah lawan katanya apa? Jawabannya adalah akhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Di soal yang kelima ini sedikit berbeda dari sebelumnya ya cuy. Namun untuk tips and triknya masih sama, yaitu kita cari tahu dulu kata kuncinya, dan kalian juga bisa membuat kalimat untuk menghubungkannya. Di sini ada dua kata, yaitu meteorologi dengan cuaca. Nah, kita cari tahu dulu hubungannya. Setelah kita tahu hubungannya atau kata kuncinya, kalian bisa cari jawabannya, yaitu pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama seperti yang di soal. Kata kuncinya adalah nama ilmu dan yang dipelajarinya. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari cuaca. Jadi kalian cari jawaban pasangan kata yang tepat di antara kelima pilihan. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit.
Soal yang keenam, ada kata padi dengan petani. Kata kuncinya adalah hasil dan pekerjaan. Padi adalah hasil dari pekerjaan seorang petani. Maka kalian cari jawaban yang paling tepat. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu puisi adalah hasil dari pekerjaan seorang penyair. Soal yang ketujuh. Sini ada titik-titik dengan IQ dan emosional dengan titik-titik. Kata kuncinya adalah hubungan kata. Jadi, jawabannya adalah D. Kecerdasan berhubungan dengan IQ dan emosional berhubungan dengan EQ. Di soal yang ke-8. Di sini ada titik-titik dengan menguap dan S dengan titik-titik. Kata kuncinya adalah jika dipanaskan akan berubah menjadi apa? Kita cari di jawaban ini yang paling tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu air jika dipanaskan akan menguap dan es jika dipanaskan akan mencair. Soal yang ke-9. Di sini ada titik-titik dengan hujan dan tanggul dengan titik-titik. Maka kata kuncinya adalah fungsi benda atau tempat untuk pencegahan dan akibat pencegahannya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu payung adalah benda untuk kita terhindar dari hujan, sedangkan tanggul berfungsi untuk mencegah kebanjiran. Maka jawabannya adalah B. Di soal yang ke-10, ada presiden dengan titik-titik dan titik-titik dengan provinsi. Kita buat dulu kalimatnya. Presiden adalah seorang pemimpin dan provinsi adalah sebuah daerah. Maka kata kuncinya adalah pemimpin dan tempatnya memimpin. Di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Presiden adalah pemimpin di sebuah negara, sedangkan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal ini, kata kuncinya adalah saling berkesinambungan dari kata yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di sini kita buat dulu kalimatnya, yaitu dari telur menjadi berudu, kemudian menjadi katak. Maka kata kuncinya adalah pertumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Bayi tumbuh menjadi kanak-kanak dan kanak-kanak tumbuh menjadi dewasa. Kemudian soal yang ke-12. Di sini ada gitar, kayu, dan musik. Kita buat lagi kalimatnya, yaitu gitar terbuat dari kayu dan digunakan untuk musik. Maka kata kuncinya adalah benda dibuat dari apa dan digunakan untuk apa. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu bola terbuat dari karet dan digunakan untuk voli. Di soal yang ke-13, ada tembakau, rokok, dan kanker. Kita buat kalimatnya. Jadi, tembakau adalah bahan untuk membuat rokok, dan rokok apabila digunakan berlebih akan menyebabkan kanker. Maka kata kuncinya adalah bahan pembuatan dari suatu benda dan apabila digunakan berlebihan akan menyebabkan apa? Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kambing adalah bahan untuk membuat sate, dan sate apabila dimakan berlebihan akan menyebabkan darah tinggi. Kemudian soal yang ke-14. Di sini ada pekerjaan, masalah, dan frustasi. Kita buat kalimatnya. Pekerjaan apabila terdapat kesalahan dapat membuat masalah, dan masalah membuat kita merasakan frustasi. Maka kata kuncinya adalah suatu kegiatan yang bila terjadi masalah kita akan merasakan sesuatu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Jika kita jatuh, kita akan merasakan luka, dan jika luka kita akan merasakan khawatir. Di soal yang ke-15, ada rokok, hisap, dan juga batuk. Kita buat kalimatnya. Rokok jika dihisap akan membuat batuk. Maka kata kuncinya adalah sebuah alat
cara pakai, dan efek samping buruknya. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu jika uang digunakan untuk judi, maka efek samping buruknya adalah pailit, yaitu akan bangkrut. Sekian tutorial kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan kalian juga bisa request tutorial apa saja yang mau dibuat di channel ini dengan cara komen di link komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa and see you!